Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Diah Prabawati Retani, spesialis patologi anatomik, subspesialis kulit dan adnexa konsultan, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah yang sedang mengikuti sertifikasi dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Departemen Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis, Program Studi Patologi Anatomik. Saya mengampu mata kuliah Patologi Kulit dan Sistem Integumen 1 hingga 3 dari semester 3 hingga 5. Mata kuliah Patologi Kulit dan Sistem Integumen 2 membahas mengenai kelainan dan penyakit kulit non-neoplastik yang terdiri dari 7 reaksi mayor, yaitu psoriasiform, spongiotik, vesikulosa, interface dermatitis, granulomatosa, vaskulopatik, dan panikulitis. Mata kuliah ini diberikan dalam 1 SKS kepada mahasiswa semester 4 dengan metode perkuliahan, slide teaching, diskusi, morning report, dan clinical pathological conference menggunakan media LCD, laptop, Zoom, mikroskop, dan slide scanner. Dan di akhir semester, mahasiswa akan diberikan assessment berupa ujian tulis dan ujian mikroskopik atau case-based examination. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, memenuhi standar keilmuan patologi anatomik yang baik dalam menjalankan praktek profesi patologi anatomik yang mengedepankan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi 4. Yang kedua, mampu melihat atau menilai kualitas DA yang baik dan memberi saran kepada analis maupun klinisi. Yang ketiga, mampu menyusun reporting, menentukan diagnosis dan diagnosis banding berdasarkan pola morfologi mikroskopik dengan pertimbangan klinis dan efluoresensi. Yang keempat, mampu melakukan triple diagnosis dan mempresentasikan kasus ilmiah dalam daily report maupun clinical pathological conference. Yang kelima, mengetahui cara memberikan saran kepada klinisi terkait spesimen yang kurang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan kuliah mengenai granulomatous dermatitis. Kita ingat kembali dulu ya. Jadi mata kuliah kita pada semester ini di mata kuliah Patologi Kulit dan Integumen 2 itu membahas tentang non-neoplastic lesion ya, yang akan terdiri dari 7 topik, diantaranya adalah granulomatous reaction pattern atau granulomatous dermatitis. Nah, ini adalah outline kita yang kita pelajari pada hari ini, yaitu introduction, kemudian histopatologi dari granuloma, klasifikasi dari dermatitis granulomatosa, dan nanti akan kita lihat beberapa kasus yang memberikan gambaran granuloma yang spesifik atau yang khas. Kita mulai dulu dari introduction. Nah, ini ada yang tahu apa itu granulomatous dermatitis? Kak Sas atau Kak Rik? Ya, silakan Kak Rik. Kalau dermatitis granulomatous itu kumpulan beberapa penyakit dok. Jadi dia ditandai dengan adanya reaksi inflamasi kronis, terus ada pembentukan granuloma juga. Ya. Jadi memang granulomatous dermatitis ini merupakan satu lesi yang heterogen atau penyakit yang heterogen akibat respon dari inflamasi kronis ya, dengan pembentukan granuloma sebagai ciri khasnya. Nah, granuloma itu sendiri apa? Siapa yang tahu? Mungkin Kak Sas? Ingat nggak? Satu kumpulan dari sel apa? sel Ada yang tahu? epitelioid, Histiosit, epitelioid, kemudian apa lagi? Sel-sel inflamatori yang lain, kemudian juga ada pembentukan multinucleated giant cell ya, bisa kita lihat di situ. Nah, ini juga ya. Granuloma ini yang berperan adalah cell mediated immune system, yaitu peranan makrofag dan limfosit T helper CD4 positif. Kita lihat pada gambar ini, mula-mula CD4 T helper tadi
akan diaktifasi oleh patogen yang masuk ke dalam tubuh melalui antigen presenting cell, di mana sel T helper CD4 positif tadi kemudian mengeluarkan sitokain yaitu IL-17 dan TNF alpha yang akan merekrut makrofag untuk keluar dari darah perifer menuju ke jaringan. Nah, selain itu T helper tadi akan juga mengeluarkan sitokain yaitu interferon gamma yang menyebabkan makrofag kemudian menjadi teraktivasi dan dia menuju ke tempat jejas untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, selain itu makrofag yang teraktivasi tadi akan mengeluarkan sitokain juga yang menyebabkan T CD4 positif tadi teraktivasi kembali yaitu dengan IL-12, IL-6, IL-23 sehingga terjadi kegiatan yang berulang-ulang sehingga makrofag tadi lama-lama terakumulasi bersama sel T helper CD4 positif bersama dengan sel-sel inflamatori yang lain, kemudian fibroblast dan ada yang membentuk histiosit epitelioid dan multinukleotid gene cell untuk menjadi suatu granuloma. Nah, ini pembagiannya. Jadi pembagiannya itu banyak. Ada yang infeksi non-infeksi, mikrobiosis non-mikrobiosis, kemudian juga ada yang neoplastik non-neoplastik. Tapi kita ambil yang mudah yaitu inflamatori non-inflamatori. Nah, kalau infeksi itu biasanya disebabkan oleh infeksi Mycobacterium. Seperti apa contohnya penyakitnya? TB kutis ya, kemudian leprosi, nah ya. Kemudian juga kalau non infeksi ini ada berbagai macam penyakit, diantaranya sarkoidosis mungkin yang sering kita dengar ya, kemudian xanthogranuloma, granuloma annulare dan sebagainya. Selanjutnya bagaimana sih gambaran histologi granuloma itu, apakah dia bentuknya sama semua untuk seluruh penyakit? Ternyata tidak ya. Jadi yang kita pelajari atau kita lihat dari suatu granuloma, kalau kita mau mengarah ke lesi granulomatus, itu kita harus menemukan 3 komponen ini ya. Jadi bagaimana susunan granulomanya, kemudian yang kedua komponen apa saja yang membentuk granuloma itu, yang ketiga adalah bentuk-bentuk multinukleat gene cell-nya bagaimana. Yang pertama, bentuk susunan granulomanya itu ada 4 yang harus kita kenali. Yang pertama nodular, jadi bentuknya bundar-bundar atau bulat-bulat. Yang kedua diffuse, jadi merata di seluruh pelapang pandang. Ketiga palisadin. Siapa yang tahu palisadin? Apa itu palisadin? Membentuk seperti pagar. Kemudian miscellaneous ini kalau gambarannya tidak sesuai dengan 3 ini, maka digolongkan menjadi miscellaneous. Nah, selanjutnya komponen pembentuk granuloma itu pertama kita lihat selnya apa saja. Jadi harus ketemu sel epitelioid histiosit. Kemudian multinukleotid gene cell ini bisa ketemu bisa enggak. Kalau pada slide itu kalau kita nggak ketemu dan curiga TB, kita bisa potong ulang hingga mungkin bisa menemukan ya. Kemudian yang ketiga adalah limfosit dan sel plasma. Berikutnya kita harus melihat juga apakah ada gambaran tambahan seperti necrosis caseosa, kemudian suppurative inflammation, apakah ada mikrobiosis ya. Selanjutnya juga akan kita lihat atau kita cari apakah ada gambaran foreign body material atau organismenya. Nah, untuk multinukleat gene cell kita langsung menuju ke sini. Di sini ada dari alam Hans tadi yang gambarannya seperti apa tadi Kak Sas? Seperti tapal kuda atau horseshoe shape ya. Kemudian ini sitoplasmanya luas, warnanya eosinofilik. Yang kedua adalah two-tone gene cell. Ini punya 2 sitoplasma, jadi bisa di luar, bisa di tengah. Yang di tengah warnanya pink atau eosinofilik. Kemudian sel-selnya berbentuk cincin atau karangan bunga, dan di luarnya selnya adalah sitoplasmanya foamy. Yang ketiga adalah foreign body gene cell. Kalau kita lihat intinya ini haphazardly arranged, jadi tidak teratur, dan biasanya di dalam sitoplasmanya mengandung material-material yang mungkin bisa kita temukan. Yang keempat adalah osteoclast gene cell. Jadi ini
distribusi selnya itu random, biasanya intinya banyak sekali, 20, 50 gitu ya jumlahnya. Nah kemudian kita masuk di klasifikasi. Tadi yang pertama klasifikasinya adalah sarcoidal granuloma atau tuberculate granuloma atau foreign body granuloma ya. Di sini pertama adalah sarcoidal granuloma, clue-nya adalah naked granuloma ya. Kemudian epiteliodistiosidnya gimana bentuknya? Oval, twisted seperti terpuntir gitu. Ada sitoplasma yang cukup banyak, warnanya eosinofilik. Nah, kemudian Datia langhans-nya ini bisa ditemukan dan bisa ada asteroid atau Solomon body, yaitu sarcoidosis. Nah, yang di sini granulomanya susunannya noduler, ya, patternnya noduler, kemudian naked granuloma, tidak ada limfositnya ya di situ, kemudian ukurannya sama, bentuknya juga hampir sama, uniform. Nah, ini adalah beberapa foreign material yang bisa ditemukan pada sarcoidal granuloma seperti Solomon bodies. Ini adalah kompleks dari kalsium konsentrik. Kemudian asteroid bodies bentuknya seperti bintang ya, jadi ada central core, kemudian ada radial ray seperti sinar gitu. Nah selanjutnya polak 2 granulomatus kedua ini sering kali kita jumpai ya pada TB terutama, walaupun tidak di kulit, di luar kulit juga bisa dijumpai tuberculate granuloma. Selnya sama, jadi epiteliodistiosit dan ini tidak naked, tapi ada ring of lymphocyte. Jadi di sekitarnya itu limfositnya banyak. Kalau sarcoidal tadi few atau naked ya. Kemudian Datia langhans juga bisa ditemukan. Ini ciri khasnya, ada foreign body giant cell dan necrosis caseosa. Pseudoepitheliomatous dysplasia itu akantosis yang florid, kemudian dia sampai menjulur ke bawah ya. Kalau yang ini adalah granuloma superficial juga, letaknya biasanya pada tuberculate granuloma pada leprosi. Yang ini kita lihat ini adalah saraf, selnya wavy, granulomanya berada di sekitar dari sarafnya. Ini adalah pattern yang ketiga, palissading granuloma. Kalau palissading granuloma ini bentuk granulomanya purliform, jadi tidak nodul banget, tidak juga diffus, jadi purliform, disertai bagian sentralnya ada nekrobiosis. Nekrobiosis ini tidak sama dengan nekrosis. Kalau nekrosis selnya mati, kalau nekrobiosis ini selnya lisis. Jadi lebih tepatnya pakai istilah kolagenolisis ya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah granuloma annulare, nekrobiosis lipoidica dan sebagainya. Granuloma annulare ini gambarannya adalah nekrobiosis granuloma, di mana di bagian tengahnya kita lihat ada fragmen kolagen ya. Di bagian tepinya kita lihat sel-sel radangnya, epiteliodistiosidnya tersusun palissading. Annulare ini memiliki diferensial diagnosis yaitu nekrobiosis lipoidica, di mana gambaran histopA-nya ada clue-nya. Nekrobiosis lipoidica kita lihat ada punch biopsinya bentuknya rektanguler karena dia ada hubungannya dengan sklerosis. Pada nekrobiosis lipoidica kita juga tidak menjumpai musin, sedangkan kebalikannya pada granuloma annulare itu kita jumpai musin. Kalau miscellaneous granuloma, ini granuloma yang terakhir, jadi kalau kita tidak menemukan gambaran yang sesuai dengan nodular granuloma, nggak sesuai dengan gambaran diffuse pattern, nggak sesuai dengan palissading, kita masukkan di sini. Jadi gambarannya ini biasanya bisidermis. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya seperti ada sel-sel yang berada di antara sabut kolagen. Granuloma annulare memiliki diferensial diagnosis yaitu elastolitic granuloma, dan yang kedua adalah interstitial granulomatous dermatitis. Pada granuloma annulare yang tipe interstitial ini masih didapatkan musin walaupun sedikit. Sedangkan pada elastolitic granuloma kita menemukan gambaran elastofagositosis yang lebih dominan. Kemudian pada interstitial granulomatous dermatitis kita akan menemukan floating sign. Nah, untuk yang terakhir ini adalah conclusion-nya. Jadi secara histopatologi suatu granuloma dermatitis ini penyebabnya banyak sekali. Kita perlu melakukan clinico-pathological conference untuk mendapatkan diagnosis yang established.
Dan hati-hati pada tumor-tumor yang dapat memberikan gambaran granuloma. Jadi kita harus mencari betul-betul apakah ada sel yang atipik atau tidak. Demikian, ada pertanyaan. Ini adalah referensi yang digunakan, bisa dibaca. Dan akhirnya terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, ya Kak Rey. Izin bertanya, Dok, kalau misalnya kita menemukan lesi granulomatous yang lengkap, apakah kita tetap wajib cek sel sendiri? Iya, jadi kalau kita mendapatkan lesi itu kan kita juga membaca gambaran klinisnya seperti apa ya. Gambaran klinisnya seperti apa. Kalau kita TB, kita curiga ke TB, itu pasti kita sudah yakin ya kalau semua ketemu, misalkan granulomanya ketemu, kemudian nekrosis kasiosanya ketemu, dadiannya Langhans, ada juga yang foreign body mungkin. Kemudian dari klinis juga curiga ke arah TB, ya sudah, kita tidak usah Ziegler-Nielsen. Ziegler-Nielsen biasanya kita lakukan pada leprosi, yang paling sering itu pada leprosi ya. Kalau untuk TB jarang banget kita melakukan Ziegler-Nielsen karena biasanya sudah jelas. Kecuali kalau klinis curiga TB, kita hanya menemukan nekrosisnya. Kemudian ada beberapa granuloma yang kurang jelas, itu kita bisa menambah pemeriksaan tambahan lagi lanjutannya. Ya, terima kasih Kak Ray, mungkin sudah jelas. Sudah jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Dr. Hedi? Mungkin apakah dalam satu kondisi itu bisa terjadi beberapa gambaran granuloma yang berbeda-beda, jadi apakah ini eksploratif terus sampai dalam satu dalam bentuk mix. Kalau untuk penyakitnya biasanya overlapping dengan penyakit lain. Contohnya begini, kalau kita mendapatkan seseorang dengan sarcoid disease ya, kemudian dia juga ada reaksi foreign body, itu bisa. Jadi ada dua gambarannya. Jadi di gambaran satunya nodular pattern, kemudian kita juga bisa menemukan foreign body material di situ, itu bisa. Kemudian pada orang dengan TB dan punya aterom yang ruptur, nah itu juga bisa gambarannya ada dua granuloma. Jadi granuloma tuberkuloid dan granuloma yang supuratif. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Sambut ya. Terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau dikonfirmasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki usia 48 tahun, lesi dari palpebral. Kita lihat di sini pakai pembicaraan kecil dulu. Kita lihat di sini ada beberapa folikel rambut cocok dengan gambaran dari palpebral. Di bawahnya atau di sekitarnya tampak kelompok-kelompok sel berinti bulat dari sitoplasma luas berbuih. Ini sel apa Kak? Polymakrofag ya. Kita sudah melihat banyak polymakrofag. Ini pada laki-laki hiperkolesterolemi biasanya. Jadi ini diagnosisnya apa? Santelasi. Betul, santelasi. Ini adalah gambaran dari lesi wanita usia 60 tahun dari medis. Secara klinis dicurigai sebagai squamous cell carcinoma. Di sini kita lihat gambarannya seperti dome shape ya Kak, dibatasi oleh atau dilapisi oleh epidermis yang memberikan gambaran akanthosis irregular, florid yang seperti ini, yang kita kenal dengan nama apa Kak? Pseudoepitheliomatous hyperplasia. Selanjutnya kita akan mencari gambaran dari granuloma. Granulomanya mesti uniform ya. Kita lihat di sini, ini ada gambaran apa Kak Sas? Jansel. Janselnya tipenya apa? Ya, ini jadi granulomanya, kemudian ada neutrofil di sekitarnya. Yang warna coklat ini apa? Namanya? Super penny pore. Ini gambaran dari chromoblastomycosis.
di tangan dan punggung, lalu bertambah banyak dan menyebar ke wajah dan dada. Keluhan sudah berlangsung sejak 16 tahun terakhir. Pada pemeriksaan diaskopi didapatkan hypogelic coloration. Pemeriksaan KOH tidak didapatkan apapun. Pemeriksaan gram didapatkan korpus gram negatif positif dan PMN. Pemeriksaan BTA negatif. Dari pembahasan klinis tadi lebih mengarah ke yang tipe papul plak, dok. Jadi yang bukan tidak ada gejala sistemik. Nah, kalau yang tipe papul plak ini memang sangat mirip banyak DD-nya, dok. Itu intersisial, jadi gambarannya bisidermis gitu ya. D-nya adalah ke arah intersisial granulomatous dermatitis, kemudian intersisial granuloma anulare, intersisial mycosis fungoides. Tapi kan kalau mycosis fungoides kan jelas ya gambarannya itu, dan bertahun-tahun, sepertinya pasien ini juga bertahun-tahun, tapi gambarannya kan tidak khas seperti itu dan tidak ada sel yang atipik. Setelah kita pulas dengan Alcian Blue kok ada musinnya, jadi lebih memilih ke granuloma anulare. DD-nya memang sebenarnya granuloma anulare atau lupus vulgaris yang itu bisa dimasukkan, dok. Karena itu DD yang umum untuk sarkoidosis yang tipe papul plak. Patologi ini tampak adanya potongan jaringan yang sebagian dilapisi epidermis, dan pada bagian dermisnya ini tampak ada bentukan granuloma yang terdiri atas sel-sel histiosit, kemudian juga ada sel-sel limfosit sama sel neutrofil. Kemudian di antara dermisnya ini juga tampak adanya bahan-bahan musin samar. Kemudian pada pemeriksaan lebih besarnya juga tampak dari granulomanya, dari ada histiosit dan ada limfosit serta bahan musin di antaranya. Dan ini setelah itu kemudian kami lakukan dengan pemeriksaan histokimia Alcian Blue, di mana pada Alcian Blue-nya ini positif didapatkan bahan musin di antara dermisnya. Kemudian kami juga lakukan pulasan IHK CD68, di mana CD68-nya ini juga positif pada membran sel histiositnya, sehingga begitu kami sempat simpulkan menjadi intersisial granulomatous dermatitis CD granuloma anulare, NB-nya mohon korelasi dengan klinis dan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan chondrochromoblastomycosis yang bercak kemerahan pada wajah dan leher yang dirasakan semakin melebar dalam waktu 9 bulan terakhir. Awalnya pasien mengeluhkan adanya bercak putih seukuran telapak tangan di area leher dengan disertai adanya sisik. Kemudian bercak dirasakan semakin melebar dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Lokasinya adalah di shoulder dextra. Kemudian dari Departemen DIVI disuspek dengan chromoblastomycosis, lupus vulgaris, mycosis fungoides. Ya, terima kasih Dr. Tania. Kita langsung nyambung ke Dr. Fitria ya. Izin membacakan untuk hasil PA histiosit, neutrofil, kemudian pada pembesaran yang lebih besarnya, di sini kita dapatkan deposit histiosit yang berbentuk epitelioid berkelompok seperti bentuk granuloma. Kemudian di sini kita dapatkan adanya seperti kesannya medlar body, bentukan medlar body atau faktor penis ini mau di tanah, kayu ataupun bahan material dari tanaman. Ini juga pada pembesaran yang lebih besarnya adanya didapatkan sclerosis body di absces yang dia ada intraepidermal. Ini sclerotic body itu dia mononuklear infiltrate cell, warnanya coklat keabuan atau seperti menyerupai copper penny. Ya, terima kasih. Ada granuloma reaction di situ ya, bagian permukaan hampir dekat dengan epidermis. Yang pertama epiverrupus, yang kedua adalah deep mycosis. Dokter Nan, saat ini prosesnya memang masih mencari masih dalam proses kultur nih Dokter Nan. Kemarin pas waktu di biopsi memang kami ambil multiple biopsi, yang satu dikirim ke PA, yang satunya dikirim ke mikro. Gambaran Fonseca pedrosoid, dokter. Begitu Dokter Nan. Namun yang hasil kultur yang dari jaringannya masih belum keluar, dokter. Dari Dokter Lala mungkin ada ini masukan, Dok? Nggak ada, dok. Dari saya. Ya. Mungkin nunggu kulturnya kita bandingkan gitu ya. Saya rasa kalau sudah tidak ada lagi problem, bisa kita akhiri CPC hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, tapi tidak mudah berdarah. Kayak kondiloma tapi di penis. Kemudian ini pseudoepitheliomatous hyperplasia ya namanya. Kemudian dia coba di bawah ini. Ketemu apa ini? Jain sel lahat.
Terus kalau diperbesar lagi ini kan difus ya, bentuknya difus kayak banyak, kita susah nyari nodulnya. Walaupun kita akhirnya ada juga yang kelihatan nodul, tapi ini nggak terlalu nodul banget karena sekitarnya banyak sel radang. Di tengah ini apa? Jadi ini adalah sel neutrofil. Inflamatornya kalau yang seperti ini bulat ini limfosit, kalau sel ini neutrofil. Kemudian ini ada dari ini juga granuloma ya, ada kista yang ruptur ya kayak gini. Kemudian ini kalau dilihat ini apa nih? Nah, ini apa sih kayak gini? Ada intinya banyak, berarti multi cell. Tipenya Haphazardly arranged. Foreign body ya, foreign body. Kalau dia Langhans berarti kayak Brussels. Jadi kemudian di tengahnya ini kan ada bahan yang warnanya ungu ini cairannya yang ada di dalam kista. Ini juga foreign body, terus ini ada banyak neutrofilnya. Demikianlah video kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.